waktu perkenan itu, sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. 2 Korintus 6 ayatnya yang kedua. Jika kita membaca Alkitab tentang perjalanan Yesus dan perjalanan pengajaran-pengajarannya, maka kita banyak menjumpai begitu banyaknya Yesus melakukan mujizat-mujizat besar, dimulai dengan air menjadi anggur, menyembuhkan penyakit termasuk anak seorang perwira, dan banyak lagi peristiwa lainnya termasuk membangkitkan Lazarus dari kematian. Sesungguhnya di dalam hidup kita ini, kita juga sering mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Akan tetapi kita tidak memahami atau langsung melupakannya, atau bahkan kita menganggap sebagai teori sebab akibat saja. Misalnya, seseorang terjatuh dari atas bukit yang tinggi dan terjal, di mana di bawah sana sudah menunggu kerikil dan batu-batu tajam. Apa yang terjadi jika badan dan kepalanya terbentur kepada batu-batu yang tajam itu? Namun di dalam pinggir tebing jurang itu, untungnya dia menggapai akar-akar besar yang menjuntai, lalu hidupnya terselamatkan. Dia berpikir bahwa juntaian akar-akar itulah yang menyelamatkannya. Dia hanya berpikir teori sebab dan akibat. Sesungguhnya kejadian itu sudah merupakan mujizat, karena itulah kehendak Tuhan. Karena jika Tuhan tidak campur tangan dalam perkara itu, maka dipastikan hasil akhirnya akan berbeda. Ada kalanya mujizat atau pertolongan Tuhan itu terjadi berbeda-beda menurut pikiran manusia. Ada yang langsung saat itu, ada yang harus menunggu, sedang atau malah mungkin lama sekali. Tapi pertolongan Tuhan itu tidak pernah terlambat. Tidak pernah terlambat, selalu tepat waktu. Seorang pendeta diberi tugas untuk membuka gereja di pinggiran kota Brooklyn. Mereka harus merenovasi gereja, mulai dari kursi, lukisan, dan plesteran dinding. Namun saat itu turun hujan badai selama 2 hari, yang mengakibatkan plesteran dinding tepat di belakang mimbar terbelah dan berlubang. Akibat ada pohon yang tumbang, sang pendeta dengan sedih membersihkan kotoran-kotoran yang ditimbulkan badai hujan itu. Bahkan pendeta sempat berpikir untuk membatalkan kebaktian Natal untuk keesokan harinya. Di dalam perjalanan pulang, dia melewati pasar murah untuk amal dan melihat dan menemukan sebuah taplak meja buatan tangan berwarna gading dan sangat halus. Ada bergambar salib tepat di tengah bordiran. Ukuran taplak meja itu sepertinya pas dengan lubang plesteran yang ambrol yang ada di belakang podium gereja. Lalu pendeta membeli dan kembali lagi ke dalam gereja. Saat itu hujan masih mulai turun. Pada saat itu pendeta melihat seorang wanita tua mengejar bus, tetapi ketinggalan. Jadi diajaknya lah wanita tua itu menunggu di dalam gereja dan menghangatkan badan, karena bus berikutnya baru datang 45 menit yang akan datang. Wanita tua itu duduk di kursi, sementara pendeta memasang taplak meja tadi menutupi lubang dan pas dan terlihat sangat indah. Di tengah bordiran ada gambar salib, sehingga menambah keanggunan altar gereja. Wanita tua itu dengan seksama melihat taplak itu, lalu tanpa ekspresi bertanya kepada pendeta, "Di mana Anda mendapatkan taplak meja itu?" Lalu pendeta menceritakan seperti yang tadi. Wanita tua itu meminta kepada pendeta untuk mengecek apakah di sudut kanan taplak itu ada inisial EBG, dan ternyata memang ada. Wanita tua itu kaget karena sudah 35 tahun yang lalu di Austria taplak itu dibuatnya dan dirajutnya. Wanita itu lalu cerita, sebelum perang
ia dan suaminya adalah keluarga berada dan bahagia di Austria. Namun saat Nazi berkuasa, ia terpaksa migrasi. Suaminya akan menyusul minggu depan, namun suaminya tertangkap lalu dikirim ke penjara, dan wanita tua itu tidak pernah melihat suaminya lagi selama 35 tahun. Pendeta ingin mengembalikan taplak meja itu, namun wanita tua itu menolak dan berkata, lebih baiklah itu untuk gereja saja. Setelah itu, pendeta memaksa agar bisa mengantarkan wanita tua itu ke tempat kediamannya. Keesokan harinya, acara Natal meriah, indah. Dan setelah pendeta menyalami semua jemaat untuk pulang, dia melihat ada seorang pria tua masih duduk di bangku gereja dengan pandangan kosong. Pendeta menyapa orang tua itu. Mengapa dia belum pulang? Pria tua itu bertanya, dari mana pendeta mendapat taplak meja yang menutup dinding? Karena dia merasa mengenal taplak itu dan sangat identik dengan salah satu taplak buatan istrinya saat mereka tinggal di Austria dulu. Lalu lelaki tua itu bercerita bahwa ia dan istrinya berpisah karena ia tertangkap Nazi dan dipenjara. Dan sejak itu dia tidak pernah lagi melihat istrinya 35 tahun. Lalu pendeta mengajak si lelaki tua itu ke Staten Island. Walau si bapak tua masih kebingungan, namun menurut saja sama bapak pendeta. Dengan agak tertatih-tatih, lelaki tua itu dan pendeta menaiki apartemen di lantai 3. Lalu pendeta mengetuk pintu apartemen itu. Si lelaki tua itu sangat terperanjat, dan si wanita tua yang diantar pendeta kemarin itu, keduanya dipertemukan Tuhan dengan cara Tuhan sendiri, karena mereka lah yang terpisah 35 tahun yang lalu. Itulah mujizat yang tabirnya terbuka setelah 35 tahun. Akan tetapi pertolongan Tuhan masih tepat waktu. Ini adalah kisah nyata dari pendeta Rob Ray yang ditulis dalam buku The Tablecloth. Ingat juga kejadian dan mujizat Yesus kepada Lazarus yang telah mati. Saat itu Marta sudah mengirim kurir untuk memberitahu kepada Yesus bahwa saudaranya Lazarus sakit keras. Setelah mendengar berita itu, malah Yesus dengan sengaja memperlambat kedatangannya hingga 2 hari lagi. Yohanes 11 ayatnya ke-6. Setelah Marta tahu bahwa Yesus telah tiba, malah dia menyesali, kenapa Tuhan datang terlambat? Jika Tuhan ada di sini, Lazarus yang kami kasih itu tidak akan mati. Lalu Yesus bertanya, di mana kuburannya? Malah Marta menyergap, Tuhan tidak mengerti. Dia telah mati 4 hari dan tubuh Lazarus telah membusuk. Lalu Yesus menyuruh membuka tutup kubur dan memanggil Lazarus keluar hidup dan kembali. Walau di mata manusia sudah terlambat 4 hari, tapi bagi Tuhan itu masih tetap tepat waktu. Tertulis di dalam Yohanes 11 ayatnya yang ke-43. Sampai umur 18 sampai 19 tahun, saya tidak tahu saya akan kemana dan bagaimana nanti setelah tamat SMA. Maklum saya ini adalah orang kampung, sehingga ada keluarga yang datang dari Jakarta ke kampung yang memberi jaminan kepada saya supaya saya boleh datang ke Jakarta sesudah tamat SMA. Itu kejadiannya tahun 1969 atau akhir atau 1970 awal. Setelah saya bekerja, Tuhan membolehkan saya menderita penyakit mata. Dan akhirnya saya yakin itu adalah jalan Tuhan, agar saya bisa sekolah di universitas untuk melanjutkan sekolah saya. Karena setelah sakit itu, saya ditarik jadi sekretaris atasan saya. Akhirnya saya bisa sekolah
malam hari dengan tenang. Saya merasakan itu semua mujizat pertolongan Tuhan kepada saya. Tuhan bekerja dengan cara yang misterius. Maka dari itu, janganlah pernah putus pengharapan. Yesaya 38 ayatnya 18 mengatakan, sebab itu Tuhan menanti-nantikan saatnya hendak menunjukkan kasih-Nya kepada kamu. Sebab itu Ia bangkit hendak menyayangi kamu. Sebab Tuhan adalah Allah yang adil. Berbahagialah semua orang yang menanti-nantikan Dia. Amin. Itulah